Pada tanggal 1 Juli, Kepolisian Republik Indonesia merayakan Hari Bayangkara ke-74. Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Ulang Tahun Polri ke-74 Bayangkara di Istana Negara, Jakarta pukul 8.30 WIB pada tanggal 1 Juli 2020. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-74 itu disiarkan secara live melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Pun demikian di Pulang Pisau digelar di Aula Mapolres Pulang Pisau. Pulang Pisau. Siap, Bapak Presiden. Hanif Hamka. Bisa. KPD lengkap. Ini di Polres Pulang Pisau. Siap, Bapak Presiden. Sudah masuk ke musim kemarau juga. Ini hati-hati Pulang Pisau ini sering kebakaran. Siap, Bapak Presiden. Siap, sampai saat ini masih zero kebakaran dan kami persiapan untuk rencana food estate, Bapak Presiden. Ya, pertahankan agar betul-betul tidak ada kebakaran untuk hari-hari dan bulan-bulan selanjutnya, karena Pulang Pisau ini sering jadi dulu tapi sering jadi langganan kebakaran. Tapi saya tahu dengan tanggung jawab saudara, ini kita harapkan tahun ini dan ke depan tidak ada kebakaran lagi di Kabupaten Pulang Pisau. Terima kasih, Pak Kapolres. Siap, kami antisipasi Indra. Kami antisipasi Bapak Presiden. Sebuah kebanggaan kami bisa bicara langsung dengan Bapak Presiden. Matur Bandungan, terima kasih. Di ulang tahunnya yang ke-74, Kapolres Pulang Pisau AKBP Yuniar Arifianto mendapat kehormatan berinteraksi dengan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo melalui video conference. Presiden secara khusus memberikan amanat kepada Kapolres untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Baik, yang pertama tentunya kami ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74. Diharapkan Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Kami mendapat kesempatan yang luar biasa pada Hari Bayangkara saat ini karena dapat bertatap muka langsung dengan Presiden mewakili seluruh Polres. Ada 6 Polres seluruh Indonesia, termasuk salah satu yang Polres Pulang Pisau. Harapan beliau di masa pandemi ini tentunya tetap menjaga protokol kesehatan dari tingkat Polda, Polri, Polda, Polres maupun sampai dengan tingkat Polsek atau tingkat Limas. Tentunya selalu mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, beliau mengimbau untuk antisipasi secara maksimal segala daya upaya dilaksanakan untuk menangkal adanya kebakaran hutan. Bapak Bupati sebagai Ketua Pelaksana Kebakaran Hutan dan Lahan untuk antisipasinya sudah mengadakan rapat di kantor Bupati waktu itu dan sudah berkoordinasi dengan kami, TNI, dan juga seluruh BPKPD dan MPA maupun BPBD yang terlibat di dalamnya. Segala antisipasi dan kami sudah melaksanakan apel gelar pasukan karhutla berikut alat sehingga Pak Bupati juga mengecek langsung pada saat itu untuk efisiensi dan efektivitas alatnya apa sudah masih berfungsi atau tidak. Dan beliau sudah mengecek dan insya Allah kami siap untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Acara Vikon juga dihadiri oleh Bupati Pulang Pisau, Ketua DPRD dan unsur Forkominda pada upacara peringatan HUT Bayangkara ke-74 di Mapolres Pulang Pisau. Selamat Hari Bayangkara yang ke-74 dan semoga dengan Hari Bayangkara Rumah Tahun ini kerjasama khususnya Polri dan seluruh jajaran terkait lainnya bersama dengan pemerintah daerah ya semakin lekat, ya semakin kuat lagi, terutama tadi pesan Bapak Presiden dalam rangka untuk pencegahan karhutla juga di samping hal-hal lain masalah COVID juga menjadi prioritas kita semua, dan kita yakin bersama dengan FKPD kita, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Ketua Pengadilan maupun yang lainnya, kita bisa sama-sama untuk mengatasi kendala-kendala yang kita hadapi di daerah kita.
Dandim 1011 KLK Kuala Kapuas Letkol Infantri Ari Bayu Saputro memperhatikan amanat Presiden terkait Karhutla ini akan berupaya semaksimal mungkin bersinergi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Pulang Pisau dan Kuala Kapuas. Untuk dari peran TNI sendiri, kami siap untuk mendukung dari Bupati selaku Satgas Karhutla sekarang. Kemudian kita lihat sendiri beberapa minggu yang lalu kita sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan Karhutla, di mana di situ kita akan bersiap untuk mengantisipasi jika ada Karhutla di wilayah Pulang Pisau. Jadi peran kami akan selalu membantu dan mensupport pihak Pemda untuk mencegah sekaligus menanggulangi jika ada bahaya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Triyono Rahyuti sangat mengapresiasi langkah dan kinerja Polri dan jajarannya dalam mengantisipasi Karhutla bersinergi dengan Pemkab Pulang Pisau. Dari jajaran Kejaksaan tentu sangat mendukung dan tentunya hadir di dalam sinergi pencegahan Karhutla dan COVID-19. Selamat dari Bayangkara ke-74 kepada rekan-rekan Polri, dan saya apresiasi bahwa selama ini pelaksanaan tugas baik keamanan, ketertiban hukum maupun juga semuanya telah berjalan baik. Khusus terkait dengan penanganan COVID-19, saya kira Pulang Pisau sudah luar biasa baik dan optimal. Hal ini juga nampak dari bagaimana kita bisa menjaga perkembangan dari penyebaran COVID. Insya Allah dengan sinergitas semua jajaran, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, dan semua pilar, insya Allah semua bisa terkendali dan tertangani dengan baik. Usai mengikuti Vikon bersama Presiden Republik Indonesia, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama jajaran Polri, tokoh masyarakat dan agama serta pemuda. Banyak hal yang menjadi perhatian saat pertemuan tersebut. Selamat Hari Bayangkara ke-74. Selamat Hari Bayangkara ke-74. Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Yes! Polres Pulang Pisau menggelar video conference bersama Polda Kalteng dan jajarannya serta bupati dari 14 kabupaten kota di wilayah Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka launching Desa Pantang Mundur dalam menghadapi 3 syarat terkait cegah Karhutla, ketersediaan lumbung pangan, dan cegah penyebaran COVID-19. Di Pulang Pisau sendiri, kegiatan digelar di lokasi penggilingan padi Nasiku Desa Belati Siap. Selamat kepada Desa Pantang Mundur, Semulang Pantang Mundur, Desa Belati Siap, yang sudah memberikan prestasi terbaik, ya, juara ketiga dalam ajang lomba Desa Semulang Pantang Mundur. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya dalam rangka kita untuk mencegah COVID, Karhutla, dan menjaga ketahanan pangan nasional. Saya kira tadi apa disampaikan oleh Pak Kapolda, juga Pak Wali Kota tadi, merupakan gambaran bahwa di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara kita, khususnya menghadapi 3 musim ini, ya, tadi musim COVID-19, kemudian Karhutla, juga kemarau dan ketahanan pangan, itu memang harus menjadi perhatian kita, ya. Jadi bukan hanya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tapi dengan ke tingkat terendah, yaitu di desa. Saya kira ini penting, kalau ini bisa kita jaga, ya, semuanya akan bisa teratasi dengan baik. Dengan kebijakan pemerintah seperti yang disampaikan Pak Bupati, menjaga 3 hal, untuk antisipasi Karhutla, ketahanan pangan, dan juga untuk tetap memutus rantai penyebaran COVID, kita tetap akan sosialisasikan di desa-desa yang lainnya di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Tentunya sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan Pak Bupati, nanti kami bersama-sama dengan Pak Kapolri dan DPRD juga dari TNI.
Dalam launching Desa Pantang Mundur juga ditandai dengan tabuh gong secara serentak dari 14 kabupaten kota, sebagaimana kegiatan ini juga dihadiri unsur terkait eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan sejumlah undangan dari kelompok tani. Yang akhirnya Belanti Siam masuk kategori juara ketiga.